saya Emilia Manurung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kinerja untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Dalam hal ini, yaitu kompetensi dasar pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi di SMK dalam ranah PPB. Nah, topik pembahasan yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Apa itu isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003? Nah, isinya mengenai sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu mengoptimalkan kemampuan atau kompetensi peserta didik guna menjadi individu yang religius, memiliki akhlak yang baik dan inovatif. Apa itu estimasi biaya konstruksi? Nah, dalam hal ini yakni suatu bidang ilmu dalam konstruksi bangunan yang fokus pada perhitungan kisaran biaya volume pekerjaan, juga perhitungan terkait kegiatan yang dilaksanakannya pendirian bangunan konstruksi. Komponen ini yang perlu dipelajari yakni dalam menghitung luas pekerjaan maupun volume pekerjaan serta analisis harga satuan pekerjaan yang harus memperhatikan komponen yang penting. Contohnya dalam indeks bahan bangunan yang bersumber dari SNI. Mengapa mata pelajaran estimasi biaya konstruksi ini penting di SMK? Sebagai alasannya yakni karena proses pelatihan peningkatan pemahaman pada estimasi biaya konstruksi agar terbiasa dalam perhitungan. Mulai dari konsep biaya konstruksi tentunya juga dapat dipelajari serta dipahami, sehingga sebagai tenaga kerja dapat melaksanakannya dengan baik dan menjadi modal dalam mendapat pekerjaan sesuai bidangnya. Kualitas tenaga kerja sebagai estimator ini dituntut oleh industri konstruksi dan harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan, termasuk salah satunya ini di kalangan SMK, jurusan DPIB. Nah, di layar adanya contoh estimasi biaya. Contoh estimasi biaya ini dapat diterapkan di kalangan SMK. Selanjutnya, yaitu model pembelajaran pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, yakni pada pembelajaran Inquiry Based Learning yang disebut IBL. Nah, apa itu model pembelajaran Inquiry Based Learning? Nah, model ini yakni untuk mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri, sehingga dapat berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Contohnya dapat diterapkan dalam perhitungan di pelajaran estimasi biaya konstruksi. Nah, selanjutnya ini kita dapat menyusun sintaks inquiry based learning dari model pembelajaran pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi. Adapun yang harus kita susun terlebih dahulu, yakni pertama, adanya orientasi, yang kedua, merumuskan masalah, yang ketiga, merumuskan hipotesis, yang keempat, mengumpulkan data, yang kelima, menguji hipotesis, dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Nah, dalam hal ini, contoh penerapan dengan metode inquiry based learning. Yang pertama tadi ini tentang orientasi. Penerapannya di kalangan peserta yakni konsep pembelajaran pada siswa SMK pada mata pelajaran estimasi biaya konstruksi sehingga diketahui kurangnya hasil belajar siswa disebabkan oleh kesulitan siswa dalam menemukan konsep perhitungan di estimasi biaya konstruksi. Penemuan konsep perhitungan tersebut merupakan proses mengasosiasi dan pendekatan yang telah diterapkan di SMK. Siswa belum terbiasa terlibat pada proses sosialisasi,
atau mencari tahu sampai mereka dapat menyimpulkan, menemukan pengetahuan sendiri dari yang telah dipelajarinya. Nah, yang kedua ini penerapan yang ada dalam rumusan masalah. Kita dapat menyusunnya terlebih dahulu. Yang pertama tentang bagaimana keterlaksanaan model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi menganalisa estimasi biaya konstruksi di kelas, dan bagaimana juga hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran inquiry ini terbimbing pada materi menganalisa estimasi biaya konstruksi di kelas. Pada kondisi di SMK saat ini juga membutuhkan rumusan masalah yang berurutan agar dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ini yang ketiga tentang merumuskan hipotesis. Nah, dalam hal ini pelaksanaan hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran inquiry terbimbing pada materi menganalisa estimasi biaya konstruksi di kelas, maka yang diharapkan memberikan manfaat bagi guru mata pelajaran estimasi biaya konstruksi dapat digunakan sebagai masukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tujuannya itu untuk menunjang mata pelajaran hasil hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistika atau yang disebut statistik. Nah, selanjutnya ini yang keempat, mengumpulkan data. Nah, kita dapat memperhatikan seperti kriteria skor penilaian keterlaksanaan pembelajaran dalam hal contoh tersebut yang ada pada dalam layar di depan kita. Nah, dalam hal ini statistik parametris digunakan untuk menganalisis data yang berasumsi bahwa setiap variabel penelitian yang akan diuji membentuk distribusi normal yang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis berdistribusi normal ataupun tidaknya. Nah, selanjutnya ini yang kelima tentang menguji hipotesis. Dapat kita perhatikan dalam tabel di layar. Yang tabel pertama ini tentang hasil validasi soal tes. Dan yang kedua ini hasil validasi bahan ajar. Dapat kita perhatikan bahwa tabel tersebut meningkat. Pengujian hipotesis membuktikan bahwa hasil belajar siswa setelah diterapkan model pembelajaran inquiry based learning terbimbing pada materi menganalisa estimasi biaya pekerja konstruksi di kelas DPIB lebih dari sama dengan KKM, yaitu lebih dari 80. Nah, yang keenam ini tentang merumuskan kesimpulan. Nah, kesimpulan dapat diambil dari hasil belajar siswa setelah diterapkannya model pembelajaran inquiry based learning terbimbing pada materi menganalisa estimasi biaya konstruksi di kelas lebih besar dari KKM, lebih dari 80, dapat membantu siswa aktif dalam merumuskan maupun menemukan konsep dalam pembelajarannya. Untuk itu, salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi yakni inquiry based learning. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.